di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi genap dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor church. Pada 12 Julai bulan hadapan hari Kamis, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat, jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk kewangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning, church. Glad to see you again. Apa khabar semua umat CST? Kira hidup anda diberkati Tuhan berlimpah-limpah ketika anda tinggal di dalam Kristus. Dan mari kita sediakan hati kita untuk mendengar kebenaran firman. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini tangan Engkau Tuhan. Kira Engkau terus berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Didik kami Tuhan supaya kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan. Biar setiap kami mau dipimpin oleh Engkau. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat katakan, Amen. Dan beberapa minggu lalu, kita sudah belajar tentang Pentecost, yaitu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup umatnya. Sekarang kita akan belajar tentang Roh Kudus, yaitu Holy Spirit, the Spirit of Truth. Roh Kudus, Roh kebenaran, the Spirit of Truth. Karena dia Tuhan yang benar, dia Roh yang benar. Seorang pendeta dan penulis Amerika A.W. Tozer menyatakan, the Spirit-filled life is not a special deluxe edition of Christianity.
is part and parcel of the total plan of God for His people. Artinya, kehidupan yang dipenuhi roh bukanlah edisi khusus dan mewah dari Kekristenan. Itu adalah bagian tidak terpisah dari rencana total Allah bagi umat. Ya, Tuhan sangat mau hidup kita dipenuhi roh Tuhan. Bahkan Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh Dia. Oswald Chambers, seorang penginjil sekolah, dia menyatakan, ketika itu ada pertanyaan tentang roh Tuhan yang Maha Kuasa, jangan pernah berkata, saya tidak bisa. Karena apa? Kan Anda pasti bisa semasa Anda bergantung kepada roh Tuhan. Nah, siapa sebenarnya Roh Kudus? Roh Kudus sebenarnya bukan energi, ia bukan kuasa, tapi Roh Kudus ialah satu pribadi. Karena itu, Roh Kudus mempunyai perasaan dan dia bisa terluka oleh tindakan setiap kita. So, mari kita berhati-hati semasa kita berjalan dengan Tuhan. Jangan kita melukakan hati Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus juga adalah salah satu anggota dari Trinitas bersama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Itu sangat nyata di Matius pasal 28 ayat 19 menyatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah kita. Ya, ingat, Roh Kudus adalah Allah kita. Dan Roh Kudus sebenarnya sudah diperkenalkan di Perjanjian Lama. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 2 menyatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini Roh Kudus yang bekerja waktu penciptaan bumi oleh Allah kita. Seterusnya di Yesaya pasal 61 ayat 1 menyatakan, Roh Tuhan Allah ada pada oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sesat, merawat orang yang terkurung, dan memberitakan kabar bebas kepada orang tawanan, dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itulah Roh Tuhan. Roh Kudus sebenarnya sudah bekerja di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru sangat jelas kita bisa lihat bahwa Roh Kudus ya Roh Kekudusan. Itu sangat nyata di Roma pasal 1 ayat 4. Dan Roh Kudus ialah roh yang hidup. Roma 8 ayat 2 menyatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dialah roh yang akan membuat setiap kita bersatu dengan Dia. Dia yang memberi kehidupan kepada setiap kita. Ya. Roh Kudus juga roh penghibur. Di Yohanes pasal 14 ayat 26 menyatakan, tetapi penghibur, yaitu penolong artinya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Ingat, Roh Tuhan sedia mengajar Anda dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. So, Roh Tuhan akan mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan sangat penting satu tanda di mana hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan ialah apa? Mari kita lihat ayat 27 menyatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Semasa hidup Anda dipimpin oleh Roh Tuhan, ingat, Anda akan mempunyai damai sejahtera yang bukan diberi oleh dunia ini, tapi diberi oleh Tuhan kita. Oleh itu, semasa Anda gelisah atau gentar hatimu, ya, Anda tahu bahwa Anda belum dipimpin oleh Roh Tuhan, ya, Anda tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Holy Spirit is a spirit of truth. Roh Kudus ya roh kebenaran, ya. So di sini mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 13 menyatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu, ya. Roh Tuhan sedia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ingat, Tuhan mau kita tahu tentang seluruh kebenaran, bukan sebahagian. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu dengannya. Itulah yang akan dikatakannya
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan sedia menyatakan semua kebenaran kepada anda. Dia sedia untuk membimbing hidup setiap kita. Apakah anda rela dipimpin Roh Kudus? Itu pertanyaan kita kepada Tuhan. Ya, apakah anda mau dipimpin Roh Tuhan? Apakah anda mau mengenal kebenaran firman? Ya, anda harus tanya diri sendiri. Ya, dan sangat luar biasa kita sebagai umat Tuhan. Kita memiliki apa? Hak yang istimewa di mana Roh Kudus tersedia untuk membimbing, bahkan menguatkan setiap kita. Ya, so katakan kepada orang di sebelah anda bahwa anda sangat spesial di mata Tuhan, dan Roh Kudus sedia menuntun anda. Roh Kudus sedia membimbing jalan anda. Ya, dan Roh Kudus juga akan memberi kita hikmat agar kita tetap hidup ya di dalam jalan Tuhan. Ya, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita tetap hidup di dalam kebenaran. Ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 7 menyatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu Yesus katakan kepada murid. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, yaitu penolong itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. So, semasa Tuhan Yesus diangkat ke syurga, Tuhan Yesus sudah sediakan Roh Kudus untuk membimbing setiap kita. Ayat 8 menyatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. So di sini semasa Roh Tuhan datang ke dunia ini, seperti sekarang, Roh Kudus akan apa? Akan menyatakan tentang dosa, di mana semasa anda tidak percaya kepada Tuhan, itulah dosa. Dan kita sangat tahu bahwa semasa ada dosa, kita akan dipisahkan dari Tuhan. Ya, Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang kebenaran. Kita perlu belajar untuk percaya kepada kebenaran. Walaupun badai topang datang, anda perlu percaya bahwa Dia ialah Tuhan yang setia. Kebenaran Tuhan ialah Tuhan yang benar. Sudah apa yang dijanjikan Tuhan, pasti Dia lakukan atas hidup anda. Dan Roh Kudus juga akan menginsafkan tentang penghakiman. Sebenarnya penguasa dunia sudah dihukum. Bagaimana dalam hidup anda? Ya, jika anda hidup sesuai mengikut kebenaran firman, anda akan diterima Tuhan. Tapi kalau anda menolak Dia, menolak Roh Tuhan, di waktu penghakiman anda akan dibuang ke neraka. Oleh itu, mari kita berwas-was menjaga hati kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ya, so anda juga harus bersyukur kepada Tuhan, tindakan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan anda tentang apa? Tentang dosa. Ya, sebelum anda melakukan dosa, Roh Kudus akan mengingatkan anda. Ketika anda berdosa, Roh Kudus juga akan mengingatkan anda. Dan anda harus tahu bahwa anda tidak boleh berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Jangan banyak-banyak berbuat dosa. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada anda. Tuhan mengingatkan anda, jangan suka berdosa. Ya, Tuhan selalu akan menegur kita. Tapi untuk kebaikan kita sebenarnya, bukan kerana Dia suka menghukum kita, bukan. Tapi Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau anda jatuh. Ya, contohnya, Roh Kudus menghindar anda berbuat sesuatu atau memberi warning atau peringatan kepada anda. Itulah kesediaan Roh Kudus. Dia tidak mau anda jatuh. Dia tidak mau anda berbuat dosa, bahkan banyak-banyak berdosa kepada Tuhan. Karena dosa akan memisahkan anda dari Tuhan, dan akhirnya anda tidak akan bisa sampai ke surga. Ya, so contohnya
Contohnya, bagaimana Roh Kudus menghindar Anda dari berbuat sesuatu. Mungkin ada kala Anda ingat Anda menghadapi keadaan di mana ya, ada susah menonton movie di HP Anda. Berkali-kali Anda mau akses movie, sama ada movie, mungkin movie horror, movie porno, movie kekerasan dan sebagainya. Ataupun Anda mau melihat sosial media Anda, ada begitu ketagihan ya. Satu hari, satu waktu di mana Anda tidak melihat, mengikuti sosial media, Anda begitu rasa gelisah. Bahkan saya mengatakan bahwa itu sangat membuang waktu. Lebih baik Anda menggunakan waktu itu untuk apa? Untuk membaca firman, untuk berdoa, bahkan melakukan yang ilahi, melayani Tuhan. Itulah kebaikan Roh Kudus. Dia akan menghindarkan Anda dalam apa? Dia bisa menghindar Anda dari menonton movie yang tidak baik atau membuang waktu. Kedua, Roh Kudus semasa Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, Anda tidak mempunyai damai. Contohnya, Anda pergi park untuk minum orange juice, ya, smile kepada orang sebelah Anda. Atau Anda pergi berbuat dosa di tempat yang gelap. Roh Kudus akan mengambil kedamaian di dalam hidup Anda. Supaya apa? Supaya Anda sadar, Anda perlu Dia. You need the peace of God. You need the peace of God. Contohnya, ada kadang Roh Kudus akan mengingatkan Anda, jangan amarah, jangan senang tersinggung. Mengapa? Karena itu akan merosakkan hubungan sesama manusia. Mengapa kita mau senang tersinggung sebenarnya? Seterusnya, Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita, jangan suka cemburu kepada contoh posisi seseorang. Karena apa? Karena mungkin mereka sangat di-favor oleh pemimpin Anda dan sebagainya. Jangan suka cemburu. Lakukan bahagian Anda sebagai anak Tuhan. Layani Tuhan. Seterusnya, mungkin Roh Kudus di waktu Anda melakukan kejahatan atau kefasikan, Roh Kudus mengingatkan Anda, jangan berdosa. Tapi Anda mungkin tetap berdosa. Mungkin orang tidak melihat. Orang tidak ada manusia yang ketahui. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sedang melihat. Ya, Tuhan melihat kesemuanya, setiap kejahatan, kefasikan. Ya, so di Mazmur pasal 36 ayat 12 menyatakan, lihat, orang-orang melakukan kejahatan itu jatuh. Sangat nyata. Orang itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Satu worship menyatakan mereka direbahkan dan tidak dapat bangun lagi. Oleh itu, jauhlah semua kejahatan. Jangan suka melakukan jahat. Jangan suka merencanakan jahat. Karena semua akan direkod di dalam di buku Tuhan. Ya. Seterusnya, jangan Anda menjadi sombong atau angkuh. Ada kala mungkin Roh Kudus akan mengingatkan Anda. Mungkin itu kelemahan Anda. Jangan sombong. Dan Amsal 16 ayat 18 menyatakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Bukan sekat jatuh, tapi kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hidup Anda bisa hancur. Gara-gara apa? Karena Anda sombong. Anda tidak mau bertobat. Dan kita tahu bahwa dosa pertama sebenarnya bukan berlaku di bumi, tapi di syurga, yaitu Lucifer, malaikat. Bahkan dia ialah WL. Karena apa? Karena dia sangat menginginkan tempat Allah kita. Dia mau disembah. Mari kita lihat Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14. Firman menyatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, yaitu Lucifer, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Yaitu Lucifer memerintah para malaikat. Dan aku mau hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14, mari kita ingat. Lihat. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi.
Artinya Lucifer mau menjadi seperti Allah kita. Oleh itu ada lihat foto Lucifer dibuang ke bumi. Oleh itu di bumi ini banyak peperangan. Lucifer sentiasa mau menjatuhkan. Bahkan dia mau membunuh Adam jika bisa. Yesaya pasal 14 ayat 12 menyatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, yaitu Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dan satu worship menyatakan, engkau telah ditebak dan rebah di tanah. Itu terjadi ke Lucifer. Malaikat, ingat, malaikat juga bisa jatuh. Bagaimana hidup Anda? Oleh itu jaga hati, jangan senang sombong. Kalau Tuhan sudah pakai Anda, jangan sombong. Jangan sombong mungkin Anda sudah mempunyai posisi. Jangan sombong mungkin Anda sudah menerima S1, S2, S3. Jangan sombong. Kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan tidak mengizinkan, Anda tidak akan menerima kesemua itu. Jaga hati Anda. Supaya apa? Supaya Anda tidak hidup hancur. Ya. Dan saya mau menyatakan bahwa jika Anda tidak mendengar suara Roh Kudus, Anda akan berbuat dosa lebih dari seharusnya. Termasuk jatuh rebah. Didisiplin dengan keras dan sebagainya. Itu bisa terjadi dalam hidup Anda kalau Anda tidak bertobat. Anda lihat foto itu, yaitu siapa? Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Kedua-dua mereka mengkhianat Yesus. Mereka yang murid kepada Yesus yang dekat. Seorang bendahara yaitu Yudas Iskariot, seorang yang pemimpin Kristen abad pertama. Apa yang kita bisa lihat ya apa? Yudas Iskariot, ya, demi keuntungan dia apa? Dia menjual guru dia. Saya percaya dosa itu terjadi ya, bukan satu kali saja, tapi sudah berkali-kali mungkin dia mencuri keuangan dan sebagainya. Sudah berkali-kali dia berdosa. Oleh itu dia mengkhianat Yesus Kristus. Dan kita melihat Simon Petrus, beliau juga menyangkal Yesus 3 kali. Dia kata, aku tidak kenal Yesus. Itu satu pengkhianatan. Tapi apa yang terjadi semasa kita melihat kedua-dua memang mengkhianat Yesus. Yudas Iskariot, Simon Petrus. Tapi siapa bisa menghitung akibat dosa? Siapa bisa? Ada orang kata bahwa setelah saya berdosa, saya bisa bertobat. Ya, puji Tuhan. Itu keberanian Pak. Semasa engkau mengaku dosa Anda, Tuhan bilang setia dan adil untuk mengampuni Anda dan menguduskan semua kejahatan Anda. Tapi bagaimana dengan Yudas Iskariot? Dia tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Oleh itu jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan ingat bahwa semasa ini saya berdosa, saya melakukan kejahatan, saya melakukan yang tidak sesuai kebenaran firman. It's okay. Tapi siapa tahu bahwa Anda mempunyai kesempatan untuk bertobat. Karena orang yang tidak bertobat, dia tidak akan diterima di surga nanti. Dia tidak akan diangkat bersama Tuhan. Dia tidak akan diangkat di awan-awan bersama Yesus, mengikuti pesta anak domba dan sebagainya. Roh Kudus Roh kebenaran. Di sini kita tahu bahwa kebenaran firman ialah apa? Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Ayat 22 menyatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. So di sini tujuan Yesus datang ke bumi sebenarnya untuk disalibkan, menanggung semua penderitaan, semua dosa kita. Akhirnya dia dibunuh
oleh oleh pemimpin yang tahu tentang apa? Mengenal tentang Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan. Tuhan Yesus tanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Dan puji Tuhan, kabar baik untuk setiap kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh itu Anda dan saya mempunyai harapan. Kita semasa Anda hidup sesuai dengan firman Tuhan, semasa Anda menjaga hati Anda, semasa Anda tidak sombong dan sebagainya, Anda akan diterima Tuhan nanti. Ya, semasa Anda dipanggil Tuhan. Ayat 23 sangat penting. Katanya, yaitu Yesus kepada semua muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu firman Tuhan kepada setiap kita, kepada Anda juga. Anda mau ikut Kristus, Anda perlu apa? Belajar untuk menyangkal diri Anda. Artinya Anda perlu melupakan semua kepentingan Anda. Bahkan Anda perlu memikul salib setiap hari. Apakah Anda memikul salib setiap hari? Atau Anda hanya suka enjoy saja? Anda tidak mau melayani Tuhan? Bahkan Anda suka berdosa. Anda tetap jauh dari Tuhan. Anda tidak beribadah. Anda tidak mengikuti komsel. Semasa ada persekutuan doa, Anda reject. Anda kata, saya tidak mau pergi karena saya terlalu capek. Ingat, Tuhan mau kita memikul kayu salib setiap hari dan mengikuti aku. Artinya Tuhan mau Anda selalu melekat kepada Dia. Itu sangat penting. Sebagai umat Tuhan, saya mengatakan bahwa mari kita melakukan, mempraktikkan disiplin rohani, melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya suka enjoy saja, sesuatu yang baik, bukan hanya mengejar berkat saja, tapi Tuhan mau Anda menyangkal diri, melupakan semua kepentingan Anda, memikul salib, mengikuti Dia. Ayat 28 menyatakan, kerana barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangannya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan menyelamatkannya. Ingat, sangat jelas di dalam firman. Sebenarnya tidak banyak orang boleh berpegang kepada kebenaran firman. Itu sangat jelas dinyatakan di Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak, kerana lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita suka yang lebar, yang luas, itu membawa Anda kepada kehancuran, kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Alkitab sangat jelas, kebanyakan orang akan melalui itu. Mereka suka guna highway. Mereka tidak suka jalan yang sesak, pintu yang kecil. Ayat 14 menyatakan, kerana sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapat. Kebanyakan orang akan hidup hancur. Kebanyakan orang tidak akan diterima Tuhan. Ya, so roh kebenaran artinya apa? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran menyatakan tentang bahwa kita perlu belajar untuk mentaati semua yang benar. Kita perlu mempunyai roh takut Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan sangat membentuk karakter kita. Dia bukan setakat mau lihat hidup kita dipakai oleh Dia, tapi Dia sangat mementingkan karakter kita. Ya, contohnya Dia tidak suka kita selalu berbohong. Dia mau kita berlaku jujur dan tulus di hadapan Dia. Dia tidak mau kita bergaul dengan mereka yang bergosip, kerana itu sangat mempengaruhi karakter kita. Dia tidak mau kita selalu berjalan-jalan dari gereja ke gereja, tapi Tuhan mau Anda tertanam dan berakar di dalam gereja lokal Anda. Kerana apa? Karena tumbuhan yang dipindah-pindah tidak akan bisa berakar dan akan senang mati. Anda bisa mati secara rohani kalau Anda tidak berakar dan tertanam di dalam gereja lokal. Tuhan mau kita rajin beribadah, karena semasa Anda mendengar firman, semasa Anda berdoa bersama, semasa Anda melayani Tuhan, iman Anda akan dikuatkan.
Dan Tuhan tidak mau apa? Tidak mau Anda memecahkan persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Oleh itu mari kita menjaga hati kita. Jangan menjadi pemecah, ya, dalam persaudaraan. Jangan mempunyai roh pemecah. Jauhkan orang seperti itu. Jangan suka memecahkan persaudaraan dalam Kristus. Jangan suka memberontak. Tuhan tidak mau Anda berontak, tapi belajar apa? Belajar setia dan taat kepada Tuhan dan juga gereja Anda. Ya, jika ada masalah, mari kita luruskan semua itu dengan bertemu dengan teman Anda, dengan pemimpin Anda, dengan gembala Anda untuk mencari solusi. Ya, so jangan suka memberontak karena itu hanya membawa kepada kehancuran. Jangan kita senang tersinggung. Belajar berjiwa besar. Sering kita tersinggung apa? Karena itu masalah hati kita sebenarnya. Ada senang tersinggung. Mari selidiki semua itu. Apakah puncanya ada senang tersinggung? Ya, supaya kita menjaga hati kita. Roh Kudus yang benar. Di dalamnya tidak ada kegelapan. Ingat, Roh Kudus mau setiap kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Seterusnya, sebagai Anda bisa mengenal tentang kebenaran, sangat jelas melewati Alkitab, yaitu firman-Nya. Mari kita baca, ya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 10 menyatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Di sini Paulus mengajar Timotius, ya. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ini semua yang baik. Dalam hidup Paulus, dia mengingatkan Timotius untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ayat 11 menyatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Soal penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. So di sini Paulus mengalami mukjizat. Paulus mengalami campur tangan Tuhan. Sangat luar biasa. Semua itu Tuhan campur tangan. Tuhan melepaskan Paulus. Dan begitu juga dengan Timotius. Timotius juga ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Oleh itu, apa alasan untuk Anda tidak mau menderita penganiayaan atau sengsara? Apa alasan Anda? Ayat 12 menyatakan, tetapi memang setiap orang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Jika Anda rindu kepada yang ilahi, jika Anda mau menyenang hati Tuhan, Anda perlu belajar untuk menderita aniaya. Anda perlu membuka hati Anda. Yang benar ada kala memang sakit, tapi sama katakan bahwa itu baik untuk jiwa Anda. Anda mau diselamatkan? Anda mau diterima Tuhan? Mari kita, semasa Anda belum dipanggil Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan firman. Timotius pasal 3 ayat 13 menyatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. So di sini, ya memang di dunia sangat begitu kacau, begitu banyak kejahatan, kefasikan dan sebagainya. Bahkan yang suka menipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan, bahkan tanpa disadari sebenarnya mereka disesatkan. Mereka disesatkan iblis oleh roh jahat, dan mereka akan dipisahkan dari Tuhan. Mereka ingat, mereka sangat smart. Mereka menerima sesuatu, mungkin berkat, mungkin promosi, mungkin sesuatu yang sangat wow, luar biasa. Tapi sebenarnya mereka disesatkan. Mereka tidak diterima oleh Tuhan. Ayat 14 menyatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin, dengan selalu mengingatkan orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Alkitab selalu memberi Anda hikmat. Hikmat artinya bahwa Anda bisa bertindak sesuai dengan keadaan Anda. Keadaan ini Anda tahu bagaimana diberi solusi. Anda tahu bagaimana Anda harus bertindak.
Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Hanya Alkitab saja, hanya firman Tuhan yang akan selamatkan anda. Oleh apa? Oleh iman anda kepada Yesus Kristus. Oleh itu, bukan kerana anda sudah menyelamatkan banyak jiwa. Itu harus. Sebagai umat Tuhan, kita perlu menyelamatkan banyak jiwa. Tapi jangan sombong. Hanya iman anda kepada Yesus Kristus yang akan selamatkan anda. Ayat 16 sangat jelas menyatakan, segala tulisan yang ilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan sedia mengajar anda apa yang benar, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ialah untuk menegur anda, menyatakan apa yang salah dalam hidup anda, untuk memperbaiki kelakuan anda, membetulkan apa yang salah dari dulu, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya anda melakukan semua yang benar, supaya anda bisa menurut semua kehendak Allah. Sangat jelas. Oleh itu, saya mau tanya kepada anda, apakah anda sedia membuat komitmen untuk membaca firman setiap hari? Di sini sangat jelas, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar anda, menyatakan kesalahan anda, memperbaiki kelakuan anda, mendidik anda dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semasa anda lebih mengerti tentang firman Tuhan, anda bisa apa? Anda bisa melakukan perbuatan baik, berbuat baik kepada semua orang. Anda dilengkapi dengan sempurna di dalam firman. Firman Tuhan sebenarnya menjaga keselamatan anda. Firman Tuhan melindungi anda dari semua kejahatan dan sebagainya. Ya, so mari kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Roh Kudus is the spirit of truth. Roh Kudus yang roh kebenaran. Anda bisa lebih mengenal dia, lebih mengenal kebenaran, lebih mengerti kebenaran melalui apa? Di firman Tuhan, melalui Alkitab anda, melalui dengan berdoa, melalui puasa, melalui keadaan anda bisa lebih mengenal Tuhan, melalui teman anda, ya, melalui gereja anda, melalui pemimpin anda, melalui pastor anda bisa mengenal tentang kebenaran. Ya. So di sini ada satu peringatan dari Tuhan. Di 1 Korintus pasal 3:16 menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. So tubuh kita adalah baik Allah. Ayat 17 menyatakan, jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Wow, sangat keras. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Sangat jelas. Mari kita jaga hati kita, jaga tubuh kita supaya tidak dicemar, supaya tidak tercemar. Jangan Tuhan membinasakan kita. Kalau kita mensalahgunakan, ya, mensalahgunakan baik Allah, kita akan dididik Tuhan, bahkan dibinasakan, dihancurkan oleh Tuhan. So di sini saya mau buat ending ya dengan satu pepatah, yaitu Holy Spirit is a gentleman. He is a gentle spirit. He will remind us His heart, His will, His way, the truth according to God's word. But He will not force His will upon us. If you are wise, you will choose His way and not your carnal way, which will only lead to destruction. Artinya apa? Roh Kudus adalah seorang budiman, ya. Dia adalah roh yang lembut. Dia akan mengingatkan Anda, ya, tentang hati dia, kehendak dia, jalan dia, kebenarannya. Tetapi dia tidak akan memaksa kehendaknya pada Anda. Jika Anda bijaksana, Anda akan memilih jalannya dan bukan jalan duniawi Anda yang hanya membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Mari kita dengar itu dari Tuhan. Tuhan mau Anda memilih dia dengan sukarela. Dia tidak memaksa. Kebenaran sudah ditulis dalam firman Tuhan. Dan semasa
Anda memberi waktu kepada Tuhan, Anda bisa mendengar Dia, tuntunan Dia, bimbingan Dia. Hidup Anda bisa dipimpin oleh Dia. Oleh itu, jangan jalan Tuhan. Jangan Tuhan. Mari kita balik kepada Tuhan. Ya. So, mari kita mempunyai komitmen, ya. Mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang sangat mengasihi Anda. Mari kita berdoa. Ya Roh Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebenaran firman. Roh Kudus, memang Engkau ialah Roh yang lembut. Engkau mau memimpin hidup kami, supaya setiap langkah kami akan menuju kepada keberhasilan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan yang selalu suka memberontak, selalu jalan Engkau Tuhan. Jangan setiap kami Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang taat untuk hidup benar, untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Tuhan, hamba sangat bersyukur atas pagi ini Tuhan. Roh Kudus, Anda sudah berbicara. Biar umat-Mu CST yang mendengar firman-Mu Tuhan, mereka bisa menangkap isi hati Engkau Tuhan. Dan bahkan mereka akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Dan mari umat Tuhan, Jemaat CST, mari kita mengangkat tangan dan sedia menerima berkat Tuhan. Tuhan menjadi Engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidup Anda ketika Engkau mentaati firman-Nya, ketika Engkau menghidupi firman-Nya. Kiranya setiap umat CST tetap menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka, mentaati suaranya dan mengikuti pimpinannya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau. Dan kami terima semua yang terbaik dari Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, Amen. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor church. Pada 12 Julai bulan hadapan hari Kamis, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat, jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.